Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, para ustadz dan ustadzah serta santri pelajar Darul Quran Indonesia yang ada di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran serta berbagai ibadah lainnya, termasuk diantaranya kita coba mengkaji dan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam juz 11 terdapat surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak didahului dengan basmalah, tidak didahului dengan ayat yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Sebagian menerjemahkan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Semua ayat, semua surat di dalam Al-Quran, yaitu 114 surat selain daripada At-Taubah, adalah didahului dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mazhab di dalam Islam meyakini bahwa basmalah itu adalah bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Tetapi sebagian yang lain, sebagian madhab atau sebagian ulama meyakini bahwa basmalah hanyalah ada di dalam surat Al-Fatihah saja, tetapi tidak ada atau bukan bagian dari surat-surat lain di awal-awal surat lain, kecuali satu ayat yang ada tidak di awal, yaitu di surat An-Naml yang merupakan surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Dengan meyakini bahwa surat Al-Fatihah adalah diawali dengan basmalah, dan itu adalah kesepakatan sejauh sepengetahuan saya, adalah kesepakatan semua kaum muslimin bahwa basmalah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang diperselisihkan adalah
bagian pembuka dari surat-surat lainnya. Karena itu dalam surat Al-Fatihah yang disepakati adalah wajib dibaca khususnya di dalam sholat kita diawali dengan basmalah. Bahwa sebagian ada yang mengeraskan atau tidak, itu juga adalah perbedaan pandangan di dalam pemahaman fikih antara para imam mazhab atau para ulama. Tetapi bahwa basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah adalah sesuatu yang disepakati yang harus dibaca. Mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Di antara jawaban yang disampaikan oleh para ulama kita adalah bahwa surat At-Taubah mayoritas ayatnya, hampir semua ayatnya adalah berbicara tentang kewajiban perang, kewajiban jihad fi sabilillah, yaitu berupa peperangan di medan laga. Kewajiban atau disyariatkannya perang adalah ada di dalam surat At-Taubah atau bahkan dalam beberapa ayat di dalam surat At-Taubah. Karena itulah perang tidak dianggap sesuai atau harmoni dengan ayat basmalah, di mana Allah dalam ayat basmalah itu menyebutkan tentang kasih sayangnya, tentang bahwa Dia sebagai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, dan perang itu tidaklah sesuai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan bahwa At-Taubah, surat At-Taubah itu tidak didahului dengan basmalah. Sebagian literatur menyebutkan bahwa surat At-Taubah itu diberi nama juga dengan surat Bara'ah, sesuai dengan pada ayat pertama pada surat At-Taubah dimulai dengan kata bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Ya, bara'ah itu artinya adalah bersih diri, bebas, dan ini adalah deklarasi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menyatakan saat itu, di saat kaum muslimin sudah berada dalam kekuatan, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan bebas atau bersih, tidak lagi bersama dengan kaum musyrikin yang saat itu masih ada di kota Mekah. Dan sekaligus Nabi diperintahkan untuk membersihkan Masjidil Haram dari kesyirikan, dari patung-patung yang sebelumnya disembah oleh masyarakat Mekah atau paling tidak sebagian besar masyarakat Mekah. Dengan turunnya ayat ini dan diperintahkan Nabi untuk mendeklarasikannya, maka saat itu kaum muslimin menyebutkan bahwa, atau Nabi menyebutkan bahwa kaum muslimin tidak boleh lagi bekerja sama, tidak boleh lagi kemudian mencintai, mengasihi, punya hubungan dengan kaum musyrikin yang saat itu kemudian terjadi beberapa peperangan sebagaimana dicatat di dalam sejarah. Tentu perang sebagai sesuatu yang memang boleh jadi secara umum tidak sesuai dengan fitrah kita, tidak sesuai dengan kecenderungan yang ada pada setiap manusia yang memang
menginginkan kedamaian, menginginkan hidup damai, tetapi dia adalah bagian yang memang diharuskan ada, dalam artian adalah seperti tangga darurat yang harus ada pada setiap bangunan-bangunan tinggi. Tidak ada orang yang ingin untuk melewati tangga darurat, tetapi pada kondisi tertentu dalam rangka untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, maka diperlukan yang kita sebut dengan tangga darurat itu. Maka begitu juga dalam kehidupan, khususnya di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat ada sekelompok orang yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah, menghalang-halangi kaum muslimin atau mereka yang ada di Mekah saat itu, khususnya juga yang ada di Madinah, untuk kemudian masuk Islam, maka tidak ada cara lain kecuali kemudian diizinkan oleh Allah untuk berperang melawan mereka. Jadi perang di dalam Islam itu pertama adalah lebih kepada sifat defensif, lebih kepada sifat difa'i, yakni pembelaan diri. Ketika saat itu diserang, ketika saat itu dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan, yaitu Islam, menerima dakwah Rasulullah, maka tidak ada jalan lain kemudian saat itu kecuali diizinkan untuk berperang. Tentu setelah beberapa tahapan-tahapan lain sudah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negosiasi-negosiasi, pertemuan-pertemuan telah dilaksanakan, tetapi tetap saja beberapa pihak tidak menginginkan kedamaian, bahkan melakukan kerusakan, bahkan misalnya merampas harta kaum muslimin, merampas dagangan kaum muslimin. Maka saat itu diturunkanlah ayat yang menjelaskan tentang adanya garis, adanya pemisah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin saat itu, dan juga adanya beberapa peperangan yang kemudian dicatat oleh sejarah. Jadi yang penting untuk kita pahami, jangan kita salah paham bahwa peperangan yang dilakukan Nabi pertama karena pembelaan. Yang kedua adalah bukan dalam rangka untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Agama Islam tidaklah disebarkan oleh Nabi dengan peperangan, tetapi agama Islam disebarkan oleh Nabi dengan pertama akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dengan berbagai ajaran-ajaran suci yang banyak sekali Nabi mengajak kaum muslimin untuk mengajak mereka yang hidup saat itu untuk berpikir menggunakan akal sehatnya, sehingga tidak salah kalau kita katakan bahwa Islam itu adalah disebarkan oleh Nabi, didakwahkan oleh Nabi selain dengan akhlak beliau, yaitu dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan rasionalitas. Artinya sesuatu yang memang masuk akal sehat, diterima oleh setiap akal sehat. Karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengajak kaum muslimin, ya, dengan Al-Quran ini tentu sebelumnya bahkan mereka yang tidak muslim dan hingga akhir zaman tentunya banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang
mengajak berpikir, mengajak akal sehat manusia berpikir, merenung, tadabbur, ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak berpikir, merenung, mendalami Al-Quran? Jadi di antara yang menjadi bahan Nabi untuk kemudian mengajak mereka adalah dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan diajak mereka untuk merenunginya. Begitu juga adalah ayat-ayat yang mengatakan afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Ya, apakah mereka tidak melihat, yakni apakah mereka tidak merenungi, apakah mereka tidak kemudian mendalami kerajaan langit dan bumi, yakni apa yang kemudian kita bisa saksikan dalam kekuasaan Allah di atas bumi, di langit dan seterusnya. Bahkan Allah mengajak mereka untuk memikirkan binatang-binatang yang saat itu disimbolkan dalam surat Al-Ghasyiyah, misalnya dengan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, merenungi, berpikir, mendalami bagaimana unta itu diciptakan? Tentu unta adalah binatang yang paling dekat dengan masyarakat Arab saat itu, dan unta boleh jadi menjadi bagian kehidupan mereka. Ini banyak hal, banyak pekerjaan keseharian yang tidak bisa dilepaskan atau dijauhkan daripada unta, baik untuk dagangan, untuk mengambil barang, mengangkut barang, mengambil air di tempat yang agak jauh misalnya, dan berbagai hal lainnya termasuk dalam perjalanan jauh. Unta adalah yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat Arab saat itu, dan unta punya berbagai keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, dan Allah melalui nabinya dalam ayat Quran mengajak mereka untuk coba renungkan unta ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat-ayat yang menjelaskan betapa bahwa Nabi mengajak mereka yang ada saat itu untuk menggunakan akalnya, memikirkan binatang, memikirkan langit, memikirkan gunung, memikirkan bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cukup dan sangat-sangat luas. Maka tadi kembali bahwa perang adalah bukan dalam rangka untuk mengajak orang lain atau mengajak masyarakat saat itu untuk masuk Islam. Bahkan ditegaskan dalam ayat Quran, la ikraha fiddin, yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Itu adalah ayat yang menegaskan bahwa tidak boleh, tidak perlu untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kenapa? Karena sudah jelas qad
tabayyana, telah jelas antara kebenaran, antara sesuatu yang lurus dengan yang lainnya. Dengan bagaimana dianggap jelas, yaitu ketika Nabi menjelaskan dengan menggunakan akal, dengan mengajak berpikir dengan akal sehat, sehingga ya tidak benar tuduhan bahwa agama itu adalah disebarkan dengan pedang, dengan peperangan, dengan kekuatan. Tapi agama Islam khususnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dikembangkan, didakwahkan oleh Nabi dengan akhlak mulia beliau, dengan ajaran-ajaran suci yang beliau sampaikan, yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan kecenderungan yang ada dalam manusia, dan sesuai dengan akal sehat manusia. Itu yang kedua, kita harus pahami bahwa peperangan bukan untuk mengajak untuk masuk Islam. Yang ketiga adalah bahwa ketika ayat-ayat menjelaskan tentang peperangan itu adalah sebagai bukti bahwa Islam adalah agama kehidupan, dalam artian bahwa ketika ada yang menghalangi untuk hidup yang semestinya, yakni hidup yang semestinya itu artinya hidup yang damai tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang kedua adalah hidup yang semestinya sebagaimana beberapa ayat di dalam Al-Quran menyebutkan, yaitu hidup yang didasari atas iman kepada Allah dan Rasulnya serta beramal soleh. Maka ketika ada pihak-pihak yang justru menghalangi untuk hidup damai, mereka mengganggu sehingga tidak tercipta kehidupan yang damai, mereka menghalangi untuk kaum muslimin hidup yang semestinya, hidup yang ideal, hidup sesuai dengan pandangan Allah dan Rasulnya, maka ini harus disingkirkan, harus kemudian diselesaikan, harus kemudian mereka diperangi sehingga tidak meluas, sehingga apa yang mereka lakukan tidak mengganggu kenyamanan dan tidak mengganggu adanya kehidupan yang semestinya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita perlu untuk memahami dengan baik bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ini, bahwa kaum muslimin adalah diharuskan memisahkan diri, ya, tidak bergabung, tidak bekerja sama, tidak kemudian saling mencintai, itu disebutkan dengan nama musyrikin, yakni orang yang menyekutukan Allah. Mereka yang imannya kepada Allah adalah tidak sempurna atau tidak 100%. Dia meyakini bahwa ada Tuhan, tetapi boleh jadi Tuhannya adalah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, sehingga disebut sebagai musyrik. Atau selain meyakini adanya Tuhan Allah, masih juga meyakini adanya kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Itulah kemudian disebut dengan musyrik. Yang ketiga, boleh jadi ada juga sebagian yang meyakini beriman kepada Allah, tetapi
dia menduakan Allah dari sisi aturan, dari sisi syariat, dari sisi bahwa kita juga punya sumber lain selain dari Allah yang mengatur kehidupan. Ini adalah yang disebut dengan musyrik di dalam beberapa atau apa yang kita bisa pahami dari beberapa ayat Quran, khususnya yang ada di dalam surat At-Taubah. Jadi yang diperangi oleh Nabi saat itu bukanlah mereka yang beragama lain selain Islam, misalnya Kristen, Masihi atau Yahudi, yang diperanginya karena agamanya, bukan, tetapi karena perilakunya, ya, khususnya kaum Yahudi saat itu yang memang menghalang-halangi, tidak membuat aman, mereka yang selalu mengganggu. Itulah terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan mereka. Jadi bukan karena agama, tapi lebih kepada perilaku mereka yang bertentangan bahkan dengan ajaran agama mereka sendiri. Karena itu kemudian kita masih dapati bahwa ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani yang hidup damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika sudah di kota Madinah dan terjadi adanya katakan kesepakatan di antara Nabi, di antara kaum muslimin dengan mereka yang di luar Islam, yakni Yahudi dan Masihi atau Kristiani saat itu. Sehingga ini akan menjernihkan pemahaman kita tentang peperangan di dalam Islam yang seperti saya katakan tadi banyak disebutkan di dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat, itu pun karena sebagai sebuah pembelaan dan karena menyelamatkan kaum muslimin, nyawa mereka dan akidah mereka serta kehidupan mereka. Itu adalah filosofi kewajiban jihad yang disyariatkan dalam Islam, yang sayangnya boleh jadi disalahpahami oleh sebagian orang. Hingga saat ini masih ada yang tidak memahami dengan benar tentang filosofi jihad, hakikat jihad di dalam Islam, khususnya kalau kita kaji beberapa ayat di dalam Al-Quran. Jadi perlu kepada kita, mari saya mengajak untuk ayo kita dalami lebih dalam tentang hukum-hukum Islam, di antaranya jihad, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak juga melakukan sesuatu yang justru bukan memuliakan Islam, justru menjadikan Islam jauh, menjadikan Islam dijauhi, muncul apa yang disebut dengan Islamfobia, ketakutan terhadap Islam. Kenapa? Karena boleh jadi kesalahan-kesalahan daripada sebagian yang mengatasnamakan Islam, atau memang rekayasa yang dilakukan oleh musuh Islam menggunakan tangan-tangan kaum muslimin. Karena itu perlu untuk mendalami dengan baik bahwa apa yang memang disebut sebagai Islam, disebut sebagai jihad, yang tujuannya diantaranya adalah menegakkan atau mengangkat kemuliaan Islam, ya, wal jihada izzan lil Islam, itu kalau tidak salah dalam sebuah sabda Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang filosofi perintah-perintah dalam agama dan larangan, yaitu mengatakan bahwa jihad disyariatkan dalam rangka menunjukkan kemuliaan kaum muslimin atau Islam itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan hari ini, mudah-mudahan memicu kita, menambahkan semangat kita untuk bisa belajar, mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum Islam,
dari beberapa ayat dalam Al-Quran dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.